Hai teman-teman. Perkenalkan, aku Amelia Putri Kusumawardani. Dan aku Nafi Anissa Ros. Kita dari kelas 12 4. Seperti yang kita tahu, istilah ekosistem tentu bukan hal yang asing di telinga kita ketika mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Namun, tahukah kamu apa itu ekosistem? Apa saja ya macam-macam ekosistem dan komponen-komponen penyusun di dalamnya? Di video ini kita akan bahas semuanya. Ekosistem adalah sistem di mana terdapat interaksi saling ketergantungan antara komponen di dalamnya dapat berupa makhluk hidup maupun tidak hidup. Kira-kira ada apa aja ya jenis-jenis ekosistem? Yang pertama, ada ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat contohnya seperti hutan, padang rumput, dan gurun. Sementara ekosistem perairan contohnya adalah seperti rawa, danau, laut, perairan tawar, dan perairan laut. Selanjutnya ada ekosistem buatan. Kira-kira apa ya ekosistem buatan itu? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, kebun, waduk, kolam, dan akuarium. Bumi tempat kita tinggal ini terdiri dari berbagai macam makhluk hidup. Satuan makhluk hidup ini membentuk suatu ekosistem. Ekosistem terbentuk oleh dua komponen pokok, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Adapun ekosistem adalah kesatuan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Berikut adalah penjelasan tentang satuan makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu yang pertama, individu. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Individu juga dapat disebut dengan spesies makhluk hidup tunggal, contohnya seorang manusia, seekor ayam, dan sebatang pohon. Yang kedua, populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin populus, yang artinya rakyat atau penduduk. Dalam ekosistem, populasi adalah sekelompok atau sejumlah individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas. Seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah disebut komunitas. Populasi-populasi yang hidup di suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, saling mempengaruhi atau berinteraksi. Misalnya, populasi rumput mempengaruhi populasi rusa. Populasi rusa mempengaruhi populasi harimau. Lalu selanjutnya ada komponen biotik dan abiotik. Abiotik artinya komponen tak hidup seperti air, tanah, sinar matahari, udara, suhu, dan lain-lain. Lalu biotik, bio artinya hidup. Biotik artinya komponen hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yuk kita bahas lebih lanjut. Produsen adalah organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri, sedangkan konsumen adalah organisme yang tidak mampu memproduksi makanannya. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme, sedangkan detrivitor adalah organisme yang memakan partikel organik atau detritus. Selanjutnya kita akan membahas interaksi. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Ada simbiosis, yaitu bentuk interaksi yang erat antara dua individu atau spesies yang berbeda jenis dan hidup berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan. Contohnya adalah sapi dan burung pipit. Keuntungan burung pipit memperoleh makanan berupa kutu dari tubuh sapi, sementara sapi mendapatkan keuntungan dihilangkan kutu yang membuat gatal tubuhnya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan hanya menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya seperti ikan remora yang hidup bersama ikan hiu. Alasannya ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu dan terlindungi dari pemangsanya. Hiu tidak terganggu dan tidak dirugikan oleh remora. Dan simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain pula. Contohnya, benalu yang menempel pada tanaman inang akan menyerap sari makanan,
Akibatnya, pertumbuhan tanaman inang terganggu. Lalu, interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem yang kedua adalah predasi. Apa itu predasi? Predasi merupakan jenis interaksi antara organisme, predator yang memakan organisme lainnya, mangsa atau prey. Contohnya seperti hubungan ular dengan tikus. Lalu selanjutnya ada kompetisi, yaitu interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan terbatas, seperti kekurangan air, makanan, dan habitat. Kompetisi terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik yang terjadi antar individu dari satu spesies. Contohnya, perebutan wilayah antara ular kobra dengan kobra lainnya. Lalu kompetisi yang kedua yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu terjadi antara individu yang berbeda spesies. Contohnya, beberapa jenis burung di hutan yang memperebutkan jenis serangga yang sama. Sekarang kita akan bahas aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem merupakan proses perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Energi ini pada awalnya berasal dari matahari dan ditransfer melalui ekosistem melalui berbagai organisme. Lalu interaksi yang kedua adalah interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada rantai dan jaring-jaring makanan, yaitu pengalihan energi dari sumbernya melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Tahapan aliran energi dalam ekosistem dimulai dari produsen, yaitu tingkat trofik 1, konsumen primer, yaitu tingkat trofik 2, yang ketiga konsumen sekunder, yaitu tingkat trofik 3, yang keempat konsumen tersier, yaitu tingkat trofik keempat, dan yang kelima adalah pengurai. Yang kedua ada piramida ekologi. Diagram yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomasa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Terdapat 3 jenis piramida ekologi, antara lain 1. Piramida jumlah, yaitu gambaran jumlah individu pada setiap trofik. Yang kedua, piramida biomasa, yaitu gambaran massa kering organisme pada tingkat trofik tertentu. Dan yang ketiga, piramida energi, yaitu gambaran bentuk kehilangan energi dari suatu rantai makanan. Nah, jadi itulah penjelasan dari kita mengenai ekosistem dan interaksi di sekitarnya. Semoga dapat menjadi pengetahuan dan wawasan untuk kalian. See you next time. Bye-bye!